Hey, nyo kabar bro? Di video kali ini gue akan unboxing lagi sebuah smartphone yang gue beli dari Shopee, yaitu Redmi 9. Ini gue beli secara flash sale, harganya Rp1.749.000 ditambah ongkir Rp9.000, jadi Rp1.758.000. Kalau harga normalnya itu Rp1.799.000 atau 1,8 juta. Nah, dengan harga segitu, apa aja yang kita dapatkan, seperti apa penampakannya, dan kesan pertama gue tentang HP ini seperti apa, yuk langsung aja kita buka. Nah, ini dia boxnya Redmi 9 Xiaomi. Walaupun katanya udah pisah dari Xiaomi ya, tapi ini masih pakai Xiaomi nih. Dan ada tulisannya, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia ya, buatan Indonesia, tapi brandnya brand Cina ya, jangan salah. Di belakangnya kita lihat di sini masih ada segel, bagus lah ya. Emang harus ada segel. Udah ada segel, sekarang dibuat di Indonesia. Di sini juga ada spesifikasi singkatnya, dual SIM, dual standby, FDD LTE, TDD LTE, terus 13 megapiksel, AI quad kamera, ultra wide angle. Baterainya cukup besar, yaitu 5020 mAh dengan layar luasnya itu 6,53 inch Full HD Plus. Wah, ini ya jarang sekali ya. HP-HP terbaru dengan harga 1,7 juta, 1,8 juta itu rata-rata masih pakai layar HD Plus. Ini sudah pakai Full HD Plus. Terus dia juga pakai chipset yang cukup oke, yaitu Helio G80. Ini chipset gaming dari MediaTek. Terus di sini warnanya Sunset Purple, 3 GB per 32 GB. Oke, langsung aja kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kita dapat kartu ucapan. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Ini masih Xiaomi ya, Redmi ya. Katanya udah pisah, tapi ya masih juga Xiaomi gitu. Ya pokoknya tetap Xiaomi lah ya. Terus kita dapat apa lagi? Ini ada sebuah box lagi. Coba kita lihat apa di dalamnya. Ada SIM tray ejector. Kita dapat casing. Ini casingnya jelly case ya. 1,7 juta dapat jelly case, lumayan. Oke, ini jelly case ya. Jelly case transparan atau soft case. Lumayan. Terus kita dapat di sini panduan penggunaan. Garansi Xiaomi, garansi terbatas. Tapi nggak ada buat nulis nama-namanya ya. Biasanya ada tulisan buat nama untuk ditempel email juga, tapi ini nggak ada. Mungkin bisa langsung diklaim gitu aja ya, biasanya online. Ini dia HP-nya, Redmi 9 warna Sunset Purple. Kita singkirkan dulu. Terus kita lihat lagi ada kabel USB Type-C. Terus kita dapat power adapter, kita lihat berapa watt. Nah, ini dia power adapternya ya, sudah dibuat di Batam, Indonesia. Biasanya kan masih dibuat di Cina, ini udah dibuat di Indonesia. Tapi walaupun dia sudah mendukung fast charging 18 watt, tapi power adapter yang dikasih hanya 10 watt, 5 volt, 2 ampere ya. Jadi hanya mendukung 18 watt, tapi power adapternya ini 10 watt. Kalau kalian mau pakai power adapter yang 18 watt ya, kalian mesti beli sendiri. Oke, itu aja ya, kita nggak dapat headset. Ini dia penampakan Redmi 9. Ada tulisannya 13 megapiksel AI quad kamera. Terus juga ada 5020 mAh baterai. Terus ya sama aja dengan yang gue sebutin tadi lah ya. Dan oh ya, ini 13 megapiksel ini ada 4 ya kameranya ini. Kamera belakangnya ini. Ini berderet 3 nih. 1, 2, 3, dan ini ada satu nih yang kecil nih. Oke, jadi ada 4 di belakangnya. Langsung aja kita lepas dulu nih plastiknya nih. Nah, ini dia penampakannya. Oke, sambil dinyalain ya. Ini dia fisiknya. Di belakangnya ini terbuat dari plastik. Cuman kayak ada pola-pola gini ya. Ini nih, gue lihat nih. Tuh kayak ada garis-garis melingkar gini. Jadi agak kesat di tangan. Tipis nggak bang? Nah, kalau ini terasa solid ya. Terus kita lihat di bagian depan, ini dia layarnya 6,53 inch
Masih pakai desain water drop atau dew drop, ya ngebosenin lah ya. Kalian nggak perlu protes sih sebenarnya, kayak yang bilang, bang harga segitu nggak usah nyari yang sempurna. Bukan sempurna sih sebenarnya. Tujuan gue nyebutin semua itu ya karena kalian bisa menjadi referensi kalian. Apakah HP ini cocok sama kalian atau enggak gitu ya. Kalau kalian memang nggak mikirin layar ya oke aja pilih ini. Tapi kalau kalian mikirin layar, desain yang bagus ya, HP lain dengan harga yang kurang lebih sama, kalian bisa dapetin desain yang lebih modern ya. Bukan gua menuntut yang sempurna, tapi bisa jadi pilihan kalian, apakah HP ini cocok sama kalian atau enggak. Terus kita lihat di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada speaker, ada mikrofon, tapi mikrofon ini ada 2 lubangnya. Tapi gua rasanya memang cuma 1 lah ya. Di sini ada juga jack audio, ada port USB Type-C. Di bagian kiri ini ada slot SIM tray. Oke, ini dia slot SIM cardnya. Dia pakai ada 3 ya, 2 buat SIM card dan 1 buat micro SD. Terus di bagian atas, oke, ini jadi memang khasnya Xiaomi ya. Kita dapat ear blast dan di atas ini ada mikrofon lagi. Ini bisa jadi remote nih. Terus di bagian sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Gue setting aja dulu ya. Nah ini dia, ketika kalian melakukan setelan awal, ini ada pilihan ya, pilihan seperti ini. Ada aplikasi-aplikasi yang akan diinstal tapi minta persetujuan kalian dulu. Kalau memang nggak penting, sebaiknya kalian hilangkan centangnya, gini ya. Tapi kalau menurut kalian penting, boleh langsung diinstal. Jadi ukurannya itu cukup besar, nanti bisa membebani kuota kalian. Totalnya itu 1375 MB atau 1,3 GB. Ini cukup besar. Kalau penting ya silahkan diinstal. Kalau nggak penting, dihilangin centangnya aja ya. Nah ini dia tampilan MIUI 11 yang ada di Redmi 9. Nanti kita cek apakah sudah ada update untuk MIUI 12. Tapi gua di sini mau coba tes dulu fingerprintnya. Tadi udah gua setel ya. Nah gua mau kasih tahu juga fingerprintnya ini agak unik dan nggak biasa. Jadi gue nggak biasa nih sentuhnya ya. Dia fingerprintnya ini benar-benar berderet dengan kamera. Jadi ini pun jadi satu ya. Frame-nya ini jadi satu dengan kamera. Jadi gue tadi waktu nyobanya kurang biasa. Serasa megang kamera gitu ya. Oke langsung aja kita tes ya. Gimana akurasi dan kecepatannya. Oke. Satu kali lagi. Oke, akurasinya cukup baik. Akurasinya bagus. Untuk kecepatannya juga lumayan, cuman memang agak lama karena ada animasinya. Mungkin kalian bisa matikan animasinya kalau kalian merasa terganggu dan pengen lebih cepat gitu ya. Yuk langsung aja kita masuk ke About Phone. Masih pakai MIUI Global 11 ya. Androidnya versi 10. Pembaruan sistem. Kita cek. Oh, ternyata belum ada ya. Redmi 9 Indonesia masih belum kebagian MIUI 12 atau mungkin beberapa yang udah kebagian, tapi kalau di HP ini belum ada update untuk MIUI 12. Masih pakai MIUI 11. Nah, ini dia. Dari 32 GB yang tersisa hanya 17,43 GB. Jadi cukup boros ya. Jadi hilang sekitar 14 GB untuk sistemnya aja. Wow, boros banget ya. Jadi mungkin kalian harus mempertimbangkan untuk pakai micro SD untuk memori tambahannya. Oke, kita coba lihat aplikasi AIDA 64 ya. Spesifikasi lebih lengkap. Kita masuk ke CPU-nya dulu. Nah, dia pakai MediaTek Helio G80. Jadi Helio G80 ini mirip dengan yang ada di Helio G70 ya. Nah, GPU-nya ini dia pakai Mali G52MC2 sama dengan Helio G70. Hanya beda di clock speed ya. Terus resolusi layarnya ini Full HD+. Kita lihat lagi baterainya. Baterainya 5020 mAh. Oke. Kita lihat sensor box ya. Sensor box. Tentu yang banyak penasaran dengan gyroskopnya ya. Oke, ini cukup lengkap ya. Termasuk ada sensor orientasi, sensor gyroskop, sensor magnet. Kita lihat sensor gyroskopnya hardware info. Kita cek di sini.
Di sini virtual gyro. Ya, kalau virtual gyro berarti ini pakai software bukan hardware, ya. Maaf sekali kalau kalian kecewa, tapi kalau gue pribadi sih memang jarang pakai gyroskop sih kalau mau main PUBG ya. Tapi kalau kalian yang mau main PUBG, mau tahu gyroskopnya ya ini dia, pakai virtual gyroscope. Terus kita mau lihat kameranya. Oke, ini dia. Kita lihat di sini ada mode Pro juga. Nah, ini cukup lengkap ya. Ada white balance, manual focus, ada speed shutter juga, itu sampai dengan 1/30 second. Oke, buat kalian yang suka mengeksplor kemampuan kalian dalam jepret-jepret foto, mungkin akan senang dengan ini. Ada ISO juga, ISO-nya itu sampai dengan 3200. Nah, untuk perekaman video itu ada pilihan 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Belum ada 4K ya, wajar lah ya. Oke deh, itu aja sementara ya dari gua. Kesan pertama gua adalah kalau untuk desain ini terasa solid ya. Terus untuk secara desain yang agak sedikit gua kritik adalah bagian fingerprint. Fingerprint ini sebenarnya keren ya, desainnya tuh keren, tapi karena memang nggak biasa, jadi satu sama kamera gini gitu ya. Satu, rawan tersentuh bagian kamera oleh jari tangan ya. Kedua, memang nggak biasa aja. Terus ini juga masih pakai MIUI 11, belum dapat update ke MIUI 12, tapi katanya sih memang bakal diupdate, jadi nggak perlu khawatir. Terus penyimpanan internal 32 GB, tapi yang tersisa hanya 17 GB. Layarnya gue suka, karena jarang di harga 1,7-1,8 juta HP sekarang ini ya, jarang dia yang sudah pakai resolusi Full HD+. Rata-rata pasti pakai resolusi HD+, ini sudah pakai Full HD+, jadi sebuah kelebihan. Terus juga ini di layarnya ini ya, dipasangkan anti gores plastik dari sananya ya, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi. Dan layarnya sendiri sebenarnya sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Kalau untuk spesifikasi yang lain itu mirip sama spesifikasi HP tetangga sebelah, yang beda memang layarnya. Terus apalagi ya, mungkin itu aja dulu. Gue akan ulik lebih lengkap dan akan gue ceritakan pengalaman gue pakai HP ini kira-kira seperti apa. Tentu yang paling menarik adalah kamera dan juga performa gamingnya ya, karena dia pakai Helio G80 yang notabene sedikit lebih baik dari Helio G70. Oke, itu aja dulu ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik dan bermanfaat lainnya dengan gue Al. Terima kasih dan sampai jumpa.